teman-teman TIK, selamat datang di podcast Pemira 2025. Oke, jadi pada podcast kita kali ini nih, kita akan membahas nih alur-alur dari Pemira tuh seperti apa dengan kedua bintang tamu kita dan juga apa sih peran dan juga tugas dari ketua himpunan itu tersendiri. Oke, jadi penting banget untuk nonton podcast ini sampai habis. Sebelum itu kenalan dulu. Salam kenal semuanya, gue Maira Dan gue Nabil. dan kami akan menemani berjalannya podcast hari ini. Oke, lanjut aja ya kita ini ke perkenalan narasumber bintang tamu kita. Yes. Di sini ada di sebelah kiri saya ada Muhammad Bimo Arya Tejo yang dimana merupakan ketua himpunan Himatik Kabinet Altair tahun 2023-2024. Dan di sebelah kanan gue udah ada Kak Raffi Forza Prasetyo atau kita kenal dengan Kak Forza sebagai ketua himpunan Himatik saat ini Kabinet Zenit 2024-2025 ya. Betul. Oke. Sebelum kita masuk ke daging dari podcast ini nih Bang, mau tahu dulu dong kesibukannya apa nih di akhir-akhir periode ini? Buat Bang Bimo dulu apa buat gue dulu nih? Boleh Bang Forza dulu. Gak enak sih Bang Bimo dulu aja nggak sih? Boleh Bang Oke, Bimo dari Bang dulu. Bimo nih kesibukannya lagi akhir-akhir ini Oke, ada apa aja? kesibukan sekarang lagi sibuk magang. Sibuk Sibuk magang. magang wajib semester 7. Lalu saat ini masih menjabat sebagai Kepala Biro Litbang untuk Kabinet Zenit Zenit 2024-2025. Oke, jadi Bang Bimo ini lagi ada magang. Ini udah semester 7 ya berarti? Udah. Semester 7 bentar lagi mau lulus nih, doain aja nih. Amin. Semoga lulus ya. Tadi mendengar ceritanya setelah menjabat jadi ketua masih lanjut jadi litbang, berarti Himatik ini nyaman ya Bang ya? Nyaman. Ada Liga Himatik kalau Cuman nggak harus kahim buat lanjutin litbang. Bisa aja Biasanya kahim. KBM. Bisa aja kahim tuh nggak lanjut apa gitu. pilihan. Pilihan. Gitu. Kalau Bang Forza gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau sekarang sebenarnya kesibukan PBL ya. Karena Oke. semester 5 kan, gue semester 5 terus cuman kalau kalian lihat jarang di kampus, sebenarnya jarang karena PBL tuh semester 5 full online. Oh, Semua oke. prodi itu full online, cuman ada beberapa tergantung kelompok dan tergantung apa project yang diambil. Kalau misalnya di prodi gua di TMJ itu ada yang IoT, kalau IoT kan dia harus face to face ya, harus ketemu langsung. Cuman kalau gue sendiri ambil project yang jaringan jadi bisa fleksibel di mana aja gitu. Online gitu ya? Heeh. Oke deh. Lanjut Itu Bang. aja sih kesibukannya, Oke, nggak ngapa-ngapain kesibukannya lagi ya. sih sebenarnya. Lanjut nih, kemana kita akan membahas alur Pemira. Masuk langsung kita ya Masuk Bang? kita ke alur Oke. Pemira karena kan udah mulai masa-masa Pemira nih, kita open tender buat calon ketua dan wakil ketua Himatik 2025 ya, sampai 2026. Yes. Nah, Fun fact nih Bang, Bang Bimo ini ketika mendaftarkan diri jadi ketua Himatik merupakan calon tunggal. iya betul banget. Jadi pasti ada perbedaan mekanisme dengan Bang Forza yang waktu itu ada berapa paslon tuh Bang yang daftar? Ada Dua. itu Dua. Dua guys, maafkan ya. Jadi pasti dari alur pemiranya tuh ada perbedaan. Mau tahu dong Bang, kalau dari Bang Bimo apa sih yang jadi spesial dengan hanya ada satu paslon aja saat itu? Baik, mungkin beda yang signifikan adalah kalau dua paslon bakal ada debat kan. Tapi kalau paslon tunggal itu lebih ke eksplorasi paslon tunggal tuh. Jadi kita lebih fokusnya meningkatkan elektabilitas, meningkatkan orang-orang mahasiswa TIK ini memilih atau ikut serta dalam Pemira jurusan TIK. Karena pilihannya cuma dua antara saya atau kota kosong. Nah, jadi kita lebih memperkenalkan diri sebagai paslon tunggal, terlepas dari tidak ada lawan, tapi itu masih menjadi tantangan karena dari tahun lalu juga proses kampanyenya juga tidak ideal, tidak optimal karena aklamasi, bisa disebut aklamasi. Nah, ini kita coba membangkitkan lagi ke mahasiswa TIK untuk memperkenalkan rangkaian acara Pemira TIK. Signifikannya di debat dan eksplorasi. Oke. Kalau waktu itu nggak ada debat, mahasiswa TIK nge-explore visi misi dan gerakan kedepannya tuh lewat apa tuh Bang saat itu? Oke, jadi ada kampanye terpusat, ada kampanye tersebar kita ke angkatan-angkatan. Waktu itu kita masih melalui secara online.
Untuk angkatan tingkat 1, tingkat 2 kita melalui Zoom. Untuk angkatan tingkat 3 kita melalui grup WhatsApp. Tingkat 3 dan tingkat 4 itu melalui grup WhatsApp. Dan ada juga kampanye terpusat itu offline dilaksanakan 1 kali di gedung AA Teleconference. Berarti di situ ada proses dialog juga tuh di antara paslon dan orang-orang yang akan memilih. Ada. Kita jelasin grand design, lalu ada sesi tanya jawab, diskusi, sharing session juga ada. Oke, jadi itu alur dari paslon tunggal ya. Nah, tadi kan disebutin nih ada yang namanya lawan kota kosong. Kalau misalkan banyaknya di kota kosong itu gimana? Oke, setahu saya kalau kota kosong yang menang itu pemilihan akan diulang secara dari awal lagi, dari open tender lagi, sehingga entah diulangnya bakal ada 2 paslon, 3 paslon atau sama lagi 1 paslon, itu pasti akan terus menerus diulang. Kalau yang menang kota kosong. Oke, mungkin selanjutnya kan dari Bang Bima udah nih. Sekarang kita lanjut ke Forza nih. Boleh Forza Gimana Bang? Dari awal banget nih. Boleh. Sebenarnya dari perbedaan sama Bang Bimo cukup signifikan karena ada 2 paslon kan ya. Jadi pertama banget tuh setelah open tender kita bakal ada namanya FPT. FPT itu jadi Apa tuh FPT Bang? FPT, aduh gue lupa lagi, Fit and Proper Test. Jadi kayak uji kelayakan lah, uji kelayakan apakah paslon-paslon ini tuh layak untuk jadi calon ketua himpunan. Jadi di situ tuh mereka tuh masih apa ya, bakal calon ya dibilangnya ya Bang ya, bakal calon, belum udah calon bakal lagi. Jadi belum fix jadi calon ketua himpunan. Nah setelah dia FPT itu, FPT juga ada 2. Ada yang namanya tes tertulis, ada yang diwawancarai sama struktural jurusan. Jadi di hari yang berbeda kita tertulis, nah besok di hari yang sama tapi bisa juga yang berbeda. Jadi ada tertulis, ada yang diwawancarai juga. Setelah itu kita dinilai itu apakah paslon-paslon itu layak. Jadi kalau nggak salah itu FPT itu sampai 60 atau 65% ya Bang ya, baru dia layak untuk jadi cakahim, calon ketua himpunan. Ada standarnya. Kalau misalnya dari dua tes tertulis sama wawancara itu nggak ada 60%, itu tuh kemungkinan besar dan bakal di ini. Jadi dia nggak layak gitu, nggak lanjut ke proses berikutnya. Iya, nggak lanjut. Nah setelah itu kita diakumulasiin untuk totalnya berapa persen. Nah pengumuman berapa persennya itu tuh sekalian sama apa ya, nomor paslon. Penentuan nomor paslon. Jadi disebutin lah, kalau di zaman pemira saya itu tuh disebutin kayak paslon ini mendapat nilai berapa persen. Kebetulan kemarin tuh 81%. Nah itu yang nilai berarti. Masa tuh di ini. Jangan diriin, oke. Lanjut Bang. Nah itu tuh dikasih di penentuan nomor urut juga 1 sama 2. Oh oke. Itu acak berarti ya? Acak. Kalau nggak salah tuh kemarin pakai yang kayak kotak kosong terus itu diambil. Itu ada tuh yang perlu disiapin nggak Bang buat proses FPT ini? sebenarnya perlu banget sih. Dan kalau di gua itu kehadiran CM di FPT benar-benar sengaruh itu. Oh gitu. Ya. Apa tuh Bang peran CM di situ? Nah, kalau di FPT itu kan kita bukan lagi membahas tentang jurusan ini tuh apa-apa aja, tapi sebagai ketua himpunan pasti harus tahu IKM PNJ itu kayak gimana. Kayak tentang itu kayaknya agak spoiler dikit kali ya. Oh gitu. Nggak boleh belum ya, belum. Oh. Oke. Nanti sorry. jadi Sorry. Berarti stay tune aja nanti buat calon para paslon tadi udah ke-spill dikit. Iya, udah ke-spill. Dipersiapkan dirinya aja. Boleh. Gitu. Lanjut Bang, dari proses FPT ada apa lagi setelahnya? Setelah FPT penentuan nomor urut. Iya. Terus ada 2 sama kayak Bang Bimo. Ada kampanye terpusat, ada kampanye tersebar. Jadi kalau tersebar itu kita ke angkatan-angkatan. Pokoknya persis lah yang kalau tersebar ini ke angkatan. Iya, tapi tergantung dari pemira ini tuh, panitia pemiranya tuh kayak gimana mau tahun ini. Jadi tiap tahun tuh beda
mereka yang nentuin Mekanismenya. ya mekanismenya. Ada juga jadi itu disebar tuh angkatan 23, 24 ke sekarang 25. Kalau misalnya yang terpusat dikumpulin di satu tempat. Dikumpulin di satu tempat, terus ada banyak mahasiswa TIK. Nah, di situ tuh kita kurang lebih sama kayak memaparin grand design kita, apa yang mau kita bawa untuk satu kabinet ke depan, dan mungkin kalau bisa dibilang kayak komitmen atau janji-janji lah. Oh, iya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang emang dari mahasiswa TIK tuh keluhin gitu, baru kita jawab di situ. Oke. Cukup dipahami nih alur pemiranya tadi tergambar ya, aku sendiri. Lanjut, selama menjalani pemira ini Bang, apa sih yang paling berkesan gitu dari prosesnya? Dari Bang Bimo boleh? Oke, yang paling berkesan adalah saat kampanye tersebar di angkatan 21. Oke. Kita waktu itu melalui WhatsApp. Jadi kita masuk ke grup WhatsApp kelas per kelas, dan di situ kita maparin grand design Oke. dalam bentuk apa ya, teks. Nah, tapi ada satu kelas nih yang lumayan demanding lah anak-anaknya. Kita disuruh voice note, lalu pertanyaan-pertanyaannya tuh yang sangat menguji gagasan kita. Nah, di situ saya yang dulunya cuman baru staff lalu kampanye lumayan kena mental di situ. Oke. Karena kan kalau online kita dan melalui teks kita tidak tahu intonasi, Betul. lalu lebih susah untuk dipahami, dan waktu menjawab pun Dan jadi gak jelas gitu ya, ditungguin atau lebih cepat itu sangat-sangat menantang sih di situ. Itu yang menurut saya paling berkesan di situ. Oke. Tapi setelah proses itu apa pemaknaannya Bang? Nah, ini sih lebih jadi masuknya ke makna selama kampanye nih. Jadi itu yang paling ngebentuk mental saat menjadi kahim sih. Oh, oke. Rangkaian kampanye ini yang membuat jadi bertumbuh lah gitu. Jadi dari staf ke ketua himpunan, proses pembentukan mentalnya, pembentukan karakternya itu ada di rangkaian kampanye. Makanya sangat penting bagi peserta pemira ini untuk mengikuti dan memberikan 100% untuk rangkaian kampanye ini. Oke, boleh di take notes ya guys. Jadi kalau menemukan tantangan itu jadiin bahan pembelajaran aja ya Bang. Oke, kalau dari Bang Firza, yang berkesan. Aha. Sebenarnya tadi rangkaiannya tuh kurang satu. apa tuh Bang? Kalau perbedaan antara calon tunggal sama dua paslon, itu tuh di akhir banget ada debat. Oh iya. Ada debat. Nah, menurut gua ya, itu tuh hal yang berkesan tuh pas di gua tuh di debat. Karena kita ditonton banyak orang, terus kita di depan lah, Iya, ada iya. kayak meja kayak gitu. Bayang sih pressure-nya ya. Pressure-nya benar, Dapat ya. dapat. Dan nggak cuman dilihat di offline doang, tapi kita live stream Iya. di situ. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang online yang dari rumah juga bisa nanya-nanya di YouTube di situ. Nah, itu tuh yang kebayang kayak apa ya, pressure-nya tuh gede banget. Jadi prepare-nya apa tuh Bang untuk pressure sebesar itu tuh? Sebenarnya pede aja sih, pede aja sebenarnya. Pede adalah kunci, guys. Yang berkesan itu di situ apa ya? Sebenarnya cukup sedih karena Apa tuh, Bang? ngelihat paslon lain tuh tim sesnya dan teman-teman kelasnya tuh banyak yang dukung gitu. Banyak yang datang secara langsung. Nah, sementara tim ses saya terus kelas-kelas itu tuh dikit yang datang gitu saat Oke. itu karena kondisi hujan dan teman-teman juga lagi pada online juga, jadi kayak nggak bisa lah untuk ke kampus. Itu tuh yang udah Support mentalnya ya, Bang? udah supportnya dikit kan, terus ngelihat lawan jiper juga kan kayak banyak juga, terus kita harus ngomong di depan kayak gitu, itu yang berkesan. Itu kira-kira dikasih kisi-kisi gitu nggak sebelum debat itu? Wah, nggak dikasih sama sekali lagi, nggak dikasih sama sekali. Jadi kita Makanya. bahkan soal-soal pun kita nggak tahu soal-soal Berarti apa yang mau benar-benar keluar. modal pede Bang. Modal pede aja. Mau ditanya kayak nanti kan pasti di debat itu ditanya-tanya nih apa yang kita paparin, Ya. kayak disanggah-sanggah kayak gitu-gitu. Itu kita harus udah tahu jawabannya dari awal sih. Berarti di sini
cara berpikir Iya, dan cara berpikir. apa ya, pemahaman paslonnya itu diuji banget melalui debat ini ya Bang? Betul. Oke. Kita harus kayak pikir secara kritis dan cepet lah. Bener banget. Oke, sekarang kita ke bagian intinya, ke personalnya dikit kali ya. Cara jadi tugas selama menjabat jadi kahim. Kira-kira mungkin dari Forza dulu kali ya. Selama menjabat jadi kahim itu tugasnya ngapain aja sih? Sebenarnya sih gimana ya? Kalau diomongin secara kata-kata lebih susah sih sebenarnya. Cuman yang paling penting itu kita harus menjadi jembatan antara mahasiswa sama jurusan. Itu yang paling utama karena semua mahasiswa di TIK itu kan sebenarnya himpunan. Bedanya kita pengurus atau enggaknya aja. Nah, kita sebagai pengurus dan bahkan sebagai kepala yang ada di Himatik nih. Mahasiswa-mahasiswa. Iya benar. Jadi kita nggak yang ada di keluhan mahasiswa itu tuh kalau bisa tuh kita atasin. Dan kita juga sebagai jembatan antara struktural jurusan dengan mahasiswa-mahasiswa ini. Kadang-kadang kan kalau misalnya struktural harus turun langsung ke mahasiswa itu kan pasti PR banget ya. Apalagi dosen-dosen pasti sibuk juga kan. Nah, adanya himpunan ini yang pertama untuk menghimpun seluruh mahasiswa dan juga apa ya, mereka kalau yang kayak advokasi dan lain-lain itu kan udah mempunyai departemen masing-masing yang bisa kita kita minta tolong untuk mengurusi hal-hal tersebut. Oke, mungkin itu dari jawaban dari Forza ya. Kalau misalkan dari Bang Bimo tersendiri, apakah ada perbedaan dari jawaban Forza tersendiri? Nambahin aja sih. Oh, nambahin. Jadi selain itu tadi ke struktural jurusannya, ketua himpunan tuh sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan, terutama arah strategis himpunan, lalu bagaimana sikap mahasiswa TIK ke isu-isu eksternal, seperti pertemuan-pertemuan dengan kahim-kahim PNJ lain, himpunan PNJ lain, dan pertemuan dengan ketua BEM, lalu direktorat bidang 3 kemahasiswaan gitu. Nah, suara kahim di situ sudah mewakili mahasiswa TIK, makanya kahim itu sangat berperan penting untuk menentukan arah-arah strategis, entah kebijakan dari kampus, entah kebijakan dari BEM, dari MPM, dalam mewakili suara-suara TIK gitu. Nah, selain itu juga kahim ini sebagai sosok yang menjadi apa ya, contoh yang panutan bagi mahasiswa TIK, terutama pengurus Himatik itu sendiri. Sebagai contoh. Bahasanya representatif jurusan TIK tuh kalau bisa ada di kahimnya. Iya gitu. Jadi jangan sampai kahim ini memberikan contoh yang kurang bagus, kurang baik, dan malah kehilangan respect dari mahasiswa yang direpresentasikan itu sendiri. Gitu. Oke, kira-kira tantangan selama menjabat tuh ada nggak sih? Oke, tantangannya sebagai ketua himpunan ya, itu yang top of mind ya, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik, membuat kebijakan tanpa dalam prosesnya tuh tanpa membuat musuh atau pihak yang dirugikan gitu. Apalagi kebijakan yang dalam kebijakannya tuh berdampak dengan internal Himatik itu sendiri. Karena kalau kita membuat kebijakan dalam prosesnya itu membuat apa ya, perpecahan dalam Himatik, perpecahan dalam mahasiswa TIK, itu sangat-sangat akan sangat disayangkan dan akan sangat sulit untuk disembuhkannya kembali. Nah, itu menurut gue tantangan yang sangat sulit untuk di-solve, tapi harus bisa diwujudkan dari KM itu sendiri. Bang Farza mungkin ada tantangan yang spesial lagi? Sebenarnya mau nambahin juga. Kalau misalnya untuk tantangan di internal dan eksternal, menurut gua semua ormawa di PNJ pasti ada lah ya. Masalah, entah masalah kecil, masalah gede, masalah besar, dan kita harus selesaiin itu tanpa adanya konflik di lain hal. Kalau untuk periode gua, alhamdulillahnya nggak ada tantangan yang sebegitunya ya tentang konflik di internalnya. Cuman tantangannya sebenarnya ini sih lebih ke periodisasi. Jadi kalau kita lihat periode di zaman gua itu tuh bentar banget. Kalian-kalian yang ngejabat di angkatan 24, angkatan 23 itu pasti ngerasain, khususnya angkatan 23 lah, yang udah ngerasain di
kabinet altar terus ke kabinet zenit itu perbedaannya yang signifikan. Oke. Soalnya di kabinet altar itu kita 1 tahun, di kabinet zenit itu 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Karena dikarenakan dikarenakan pemilihan raya di tahun kemarin yang Cukup panjang sebegitu waktunya. sebegitu ngaretnya, jadi waktu-waktu yang harusnya kita udah ngejabat nih jadi kepotong gitu. Nah, kasihan ke angkatan yang emang harus ngejabat di tahun itu. Jadi mau nggak mau tuh banyak jurusan lain yang kayak program kerja itu di-cut, terus agenda-agenda juga di-cut. Saking cepatnya waktu. Kalau misalnya kita 1 tahun kan kita ya udah bisa bulan ini gampang kan. Nah, kalau yang 9 bulan ini itu tuh terlalu cepat apa. Jadi setiap departemen tuh ada kesibukannya masing-masing gitu. Iya. Nah, sebagai kahim tantangannya itu tuh kita harus mau nggak mau tuh harus ngayomin semua departemen. Jadi bisa nih departemen ini hari ini lagi acara apa, tapi hari itu juga departemen lain ada acara lain karena sebegitu cepatnya gitu. Kalau dari Bang Forza menyelesaikan tantangan ini gimana? Apakah ada yang di-cut juga kah seperti ormawa lain atau ada strategi lain nih? Oke, sebenarnya strategi untuk yang dari gue sendiri itu ada satu proker yang emang di-cut di periode gue, yaitu gaspol yang tadi di Bang Bimo ada, di gue nggak ada dikarenakan 9 bulan ini yang emang cepet banget gitu, dan dari gue juga nggak pede untuk ngejalanin banyak-banyak agenda dan banyak-banyak proker. Oke. Terus cara tantangannya kayak kita ngebagi-bagi ini sebenarnya lebih komunikasi kepada wakil kita sih. Jadi kita harus kalau misalnya ini kita nggak bisa diwakilin sama ini, ini nggak bisa diwakilin sama ini sama litbang dan lain-lain gitu. Tadi juga jadi tergambar tuh Bang gimana pembagian sama wakilnya ya. Oke. Cuman mau nanya dikit deh, ini gimana sih cara ngebagi waktu antar perkuliahan sama menjabat Penting banget tuh, Iya. benar. Kan tadi tantangannya udah kayak banyak banget gitu kan. Pasti ya bagi waktunya harus bisa kali ya di situ. Ada nggak strategi khusus Bang sebagai representasi TIK tadi ya? Apa sih yang diterapin untuk membagi waktu antara akademik dengan kehidupan organisasinya gitu? Mungkin jawabannya klasik ya, skala prioritas sih. Oke. Apalagi ketua himpunan tuh terkadang kita punya event, punya keperluan yang tidak bisa digantikan, tidak yang sangat penting sampai berdampak ke jumlah mahasiswa yang banyak gitu ya. Nah, itu menurut gua hal yang harus paling utama diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Terutama dalam pertemuan-pertemuan itu kita harus selalu usahakan hadir lah ya, karena kehadiran eksistensi dari ketua himpunan itu sangat penting bagi di eksternal, di internal, dan untuk representatif dari mahasiswa TIK itu sendiri ya. Nah, caranya adalah itu tadi skala prioritas, namun jangan lupa dengan akademik juga. Jadi ketua himpunan jangan melupakan tugas-tugas, jangan sampai ada omongan dia ketua organisasi nih, tapi dalam kerja kelompoknya dia titip nama dan lain-lain, itu kan tidak menjadi contoh yang baik gitu ya. Karena esensi awal kita ya mahasiswa aktif gitu, mahasiswa gitu. Nah, tugas utama mahasiswa adalah perkuliahan tadi. Nah, jadi skala prioritas diatur mana yang penting, mana yang kurang penting. Tapi yang jadi poin utama untuk ketua himpunan adalah kalau ada event yang dimana itu membutuhkan perwakilan dari TIK, hanya bisa ketua himpunannya saja, itu yang paling diutamakan sih. Itu balik lagi ke janji-janji kampanye kita, yang dimana kita harus selalu aktif mewakilkan aspirasi dari mahasiswa TIK. Janji harus ditepati ya Bang. Oke, lanjut ke Forza nih. Kan waktunya cukup padat ya, 9 bulan aja. Mungkin ada nggak skala prioritasnya atau cara ngebagi waktunya tersendiri dari Forza ini? Sebenarnya jawabannya udah diwakilin Bang Bimo sih tadi. Cuman apa ya, balik lagi, sebenarnya kita kan mahasiswa yang emang tugas utamanya ya kuliah ya. Nah, kita sebagai tambahan untuk organisasi aja, kepanitiaan dan segala macam. Di zaman gua itu tuh kayak dibagi-bagi, bener yang tadi yang dibagi-bagi sama Wanda buat kalau misalnya ada tugas kayak gitu-gitunya. Cuman
yang pasti kita nggak bisa ngelupain akademi kita. Betul. Jadi kalau misalnya emang benar-benar urgent dan harus kita nih ya mau nggak mau kita kan juga di Ormawa PNJ itu tuh dinaungin sama kemahasiswaan bidang 3 ya. Nah kita kalau misalnya ada apa-apa kita butuh bebas kompensasi yang kayak gitu itu minta langsung ke bidang 3 supaya nggak mempengaruhi absensi juga, nggak mempengaruhi akademik. Karena kalau misalnya kita kan di politeknik ya, misalnya kalau alfa sedikit itu kan ngaruh ke nilai dan ngaruh ke kompen di akhir semester nanti. Nah benefitnya itu mungkin kita bisa minta entah ke pembina kita, kan di pembina PAIK ada juga ke Ormawa ke kemahasiswaan, jadi kita bisa minta bebas kompensasi itu ke situ. Sebenarnya kondisional aja sih, seberapa urgentnya, misal bentrok ya, seberapa urgentnya kita dibutuhkan untuk di himpunan, ya pasti ke himpunan kalau misalnya urgent banget. Cuman kalau misalnya enggak, kalau misalnya bentrok kita bisa alihkan tugas ke yang lain. Delegasi ya. Delegasi benar. Ada backup-annya juga ya antara ketua dan wakil ketua. Tuh. Menarik banget. Jadi tadi kalau bisa dirangkum berarti selain manajemen waktu dan skala prioritas, kesadaran diri dan tanggung jawab tuh penting banget ya, Bang? Benar. Lumayan lanjut. Benar, penting banget. Oke, lanjut. Kita udah nanya soal teknis, soal pengalaman dari Bang Bimo, Bang Forza. Tapi jujur Maira kepo deh, makna menjadi seorang kahim buat abang-abang ini tuh apa sih? Duh, dalam banget ya. Dalam banget dong. Maknanya ya sebenarnya dari awal itu kenapa mau jadi kahim dulu aja kali ya. Boleh. Sebenarnya itu keresahan pribadi dan nemu orang yang emang punya keresahan yang sama, itu tuh jadi kayaknya kita bisa nih membawa keresahan yang emang udah lama dipikirin nih untuk disalurkan menjadi ketua himpunan. Kayak kita jangan sampai keresahan ini tuh ada lagi gitu. Dan jadi turun temurun. Nah pas kita survei ternyata gak cuman kita doang yang mempunyai keresahan tersebut. Ternyata beberapa mahasiswa TAIK tuh juga punya keresahan tersebut, dan sebenarnya maknanya tuh apa ya, kita bisa menjadi penyalur ke mahasiswa untuk mengurangi keresahan-keresahan yang ada di mahasiswa TAIK itu keluhkan gitu. Ini itu aja sih sebenarnya, agak dalam juga nih. Deep ya. Deep banget. Kalau Bang Bimo gimana? Apa ya? Berproses sih. Jadi makna jadi kahim itu kayak apa ya? Kita kan mahasiswa. Ya. Ini tuh menjadi, kalau proses transformasi menjadi mahasiswa dan manusia kepribadian yang lebih baik gitu. Jadi saat menjadi ketua himpunan kita bisa ada kemungkinan membuat kesalahan, membuat dampak yang baik, dampak yang positif. Nah di situ menurut gua maknanya, apalagi kita pasti sangat berdampak dengan arah himpunan, dengan mahasiswa TAIK, apalagi menyalurkan aspirasi mahasiswa TAIK ini sebagai bentuk pengabdian dari diri kita sendiri untuk jurusan TAIK, bahkan untuk mahasiswa TAIK gitu. Dan yang paling gua senangi dari ketua himpunan adalah kita bisa melihat teman-teman kita itu menjadi lebih baik, dalam artian ketua himpunan ini kan apa ya, gerbang utama segala informasi, segala kesempatan-kesempatan. Nah dalam menjadi gerbang itu kita bisa menginfluence orang-orang untuk di sekitar kita ya, untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk mencoba mengambil tanggung jawab yang lebih besar itu. Nah di situ asiknya, di situ enaknya ketika kita melihat orang tersebut menjadi yang lebih baik, menjadi mahasiswa yang lebih mempunyai value, menjadi orang yang penting dan lain-lain ya. Itu kita kayak melihat dari sidelines kayak wah keren nih, dan itu merupakan dampak dari eksistensi kahim itu sendiri. Kalau kahimnya pasif, kahimnya tidak aktif dalam melakukan hal itu, ya udah dia sebagai pemimpin menurut gua kurang berhasil, karena orang-orang di sekitarnya tuh tidak ikut naik, tidak ikut sukses gitu. Begitu sih maknanya.
seneng banget bisa dengar pemaknaan yang sangat deep ini ya. Jadi bisa tahu gitu loh, ada apa sih di balik seorang kahim sebenarnya gitu. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya, sama Itu aja. deep loh tadi Bang, itu deep Sama banget aja tadi. sebenarnya kita ya. Kalau bisa kayak selain jadi representasi itu ternyata ada proses pembelajaran gitu di dalamnya, ada apa kesadaran diri untuk memberikan mengabdi tadi kalau bahasa Bang Bimo ya gitu. Terus tadi udah denger cerita-ceritanya, sekarang boleh dong Bang kasih pesan harapan buat orang-orang yang mau mendaftarkan diri menjadi kahim di tahun ini. Boleh Bang Farza? Buat calon-calonnya nih, Buat kira-kira ada calon-calon. nggak pesan-pesannya? Sebenarnya apa ya? Calon apa ya pesan-pesan? Bujangan. Bujangan. Jangan lupain akademik sih. Oh, Terus Sholat. sholat 5 waktu, Sholat, terus benar. jangan lupa nurut sama orang tua. Nah. Karena enggak, sebenarnya sebelum kita ini serius dulu. Serius dulu. Serius dulu. Masuk lagi. Sebelum open tender ya pasti harus izin orang tua dulu lah. Benar. Karena perbedaan antara menjadi, kan dulu kan pasti jadi staff kan ya. Iya. Nah, jadi staff himatik ke jadi kahim itu benar-benar perbedaan yang menurut gue luar biasa lah, perbedaan yang signifikan banget. Nah, itu tuh pasti banyak banget yang dikorbanin. Termasuk waktu sama keluarga ya? Iya, waktu keluarga, entah waktu, entah tenaga, terus entah uang juga. Jadi banyak banget yang dikorbanin, dan sebenarnya ridho orang tua itu menurut gue yang paling utama sih. Kalau misalnya dari orang tua juga nggak Doa ngizinin, orang tua ya. iya, ridho dan doa orang tua juga bener-bener apa ya, ngaruh gitu. Karena kalau misalnya nggak diizinkan juga susah pasti, Iya, ke susah. depannya tuh bakal sulit ngejalaninnya gitu. Take Itu dulu notes ya, sih, take itu notes ya, dulu guys. sih. Kita religius dulu. Boleh Lanjut, dari Bang Bang Bimo. Bimo. Oke, untuk para calon kahim ya, pesan dari gue adalah along the ways kalian proses menjadi ketua himpunan, wakil ketua himpunan pasti akan membuat kesalahan. Jangan jadikan kesalahan itu sebagai penyesalan, sebagai alasan kalian untuk menjadi kahim yang tidak benar, tapi jadikan kesalahan-kesalahan itu motivasi pembelajaran agar kalian menjadi mahasiswa atau ketua himpunan yang lebih baik. Menjadi BPH ada belasan orang, bahkan menjadi kepala departemen ada belasan orang juga, BPH puluhan orang. Tapi di setiap angkatan, setiap tahunnya ketua himpunan TIK Himatik itu hanya 1 orang gitu. Nah, untuk membuat kalian berbeda dari teman-teman kalian dan ends up akan berguna di masa depan kalian nanti, yaitu jadi ketua himpunan dan wakil ketua himpunan. Makanya menjadi ketua himpunan itu sangat membuka jutaan kesempatan, membuka jutaan peluang untuk kalian sendiri ya. Jangan lewatkan, jangan miss kesempatan itu, manfaatkan. Jadi mahasiswa S1 itu cuma sekali, dan itu sangat sebuah privilege, apalagi kalian layak untuk menjadi ketua himpunan dan wakil ketua himpunan di himpunan yang masih ada, masih berjalan, masih berfungsi dengan baik. Jangan lewatkan kesempatan itu. Sama mau nambahin. Boleh. Kalau bisa apa ya, menjadi nanti bakal ada yang nyalonin untuk jadi ketua himpunan, itu tuh benefitnya tuh nggak ke jurusan doang. Jadi setelah menjadi ketua himpunan itu tuh banyak benefit masuk, nggak cuma dari jurusan tapi dari kemahasiswaan juga. Karena mereka, misalnya si A nih, A itu jadi di kahim sekarang. Nah, orang-orang dari eksternal itu tuh taunya ya udah anak-anak TIK nih pasti yang dipikirin yang si A dulu karena dia jadi kahimnya. Nah, di situ tuh tawaran-tawaran entah kayak seminar atau ada acara-acara yang emang bisa ngembangin soft skill kita yang bener-bener banyak pengalaman, misal dari kementerian atau dikti dan lain-lain. Itu tuh benefitnya bener-bener kerasa. Kalau misalnya kita nggak ngambil itu, maksudnya cuman diberani di dalam jurusan doang, sayang gitu. Karena menjadi ketua himpunan
di kampus kita PNJ itu cuma sekali doang. Jadi nggak salah kalau misalnya kita mau mencoba eksplor selagi kita jadi ketua himpunan, kita tuh nge-ekspor ke dunia luar juga. Oke, noted Bang. Jadi teman-teman boleh dimaknai lebih dalam lagi mungkin wejangan-wejangan yang udah dikasih oleh abang-abang hebat ini. Oke, tapi sebelumnya mau nanya nih, Apa tuh, Bang? kira-kira dari narasumber kita kali ini Oh, ada iya, nggak benar. sih harapan yang nyalon itu berapa paslon? Boleh. Boleh dari siapa dulu aja, terbebas. Harapan Sulit sih, boleh. harapan sih 3 paslon ya. Tiga paslon. 3 paslon, tapi kalau realistis 2 sih. Oke. Soalnya kalau 2 tuh menurut gua kemungkinan untuk terpolarisasinya lebih besar ya dibandingkan 3 paslon. Jadi itu sih menurut gua opini pribadi idealnya 3, tapi realistisnya 2. Oke, kalau misalkan dari Forzater sendiri, harapannya berapa paslon nih? Sebenarnya dari awal tuh harapannya banyak ya. Banyak, Karena- kayaknya banyak yang minat TIK ini. Karena enggak cerita dulu Bill, Oke, karena cerita. sebagai kahim di angkatan di periode ini itu tuh ngelihat anak angkatan 24 yang tingkat sekarang tingkat 2-nya itu banyak yang berpotensi dan banyak yang dari awal mau masuk himpunan itu tuh udah mau jadi kahim Bill. Jadi udah kayak aduh nih gue mau jadi kahim Banyak gini potensinya. banyak selain banyak potensi banyak juga kemauannya. Nah makanya kayak ngelihat angkatan sekarang wah kayak bisa nih pemirainya lawannya jadi banyak gitu. Oke. Cuman kan pasti setelah itu bakal ada seleksi alam dan kayak selama setahun pasti ada yang masuk yang tadinya nggak mau jadi mau, yang tadi yang enggak jadi mundur gitu. Pasti kan masih ada kan. Cuman harapannya sebenarnya sih 3 juga sama kayak Oke. Bang Bimo. Cuman kalau kita ngelihat realistisnya kayaknya 2 deh. Oke deh. Ya pengennya sih tetap 3 sekarang. Tetap 3 ya. Maksa ya, maksa. Maksa. Siapa tahu ntar 3 ada KJK. Gak ada yang tahu Nggak ada kalau yang tahu. tiba-tiba yang mendaftarkan diri gitu kan late game. Boleh banget. Sekarang udah ada yang daftar. Sekarang kurang tahu deh kayaknya. Oh, kurang tahu. Kurang tahu karena ini kita masih berjalan. Apalagi di sini udah ada extra time open tender. Tapi harusnya waktu podcast ini naik udah kelihatan lah ya siapa yang akan hasilnya. mencalonkan diri ke atas. Apalagi pemberkasannya kayaknya banyak banget itu. Real. Banyak juga. Itu Ya, tuh serius. yang juga terkesan tuh yang kayak kita pemberkasan. Itu tuh Lumayan benar-benar banyak ya. Kaprodi ya? Iya. Struktural. Struktural, kaprodi, jadi kita kayak pokoknya lama tuh pemberkasan itu sampai di gua itu ngebutuhin seminggu untuk ngurusin pemberkasan Luar itu biasa. full. Kebayang sih. Karena seberapa banyak banget, iya berkasnya. banyak banget berkasnya. Itu juga harus tanda tangan basah dari Iya. kaprodi, semua kaprodi, terus kajur, sekjur gitu-gitu. Dan apalagi itu dinilai juga ya sebagai Iya, bagian dari belum juga RPP. grand design. Grand design juga harus. Grand design aja bisa seminggu di lain hari sama berkasnya. Jadi kalau bisa ya grand design-nya dicicil dari lama sih harusnya. Oke deh. Karena udah cukup kali ya waktunya nih. Iya. Udah Senang lama banget juga. bisa mendengar Keberasa cerita. banget, Keberasa banget ya, keberasa banget ya. Keberasa banget. Parah Kirain banget. jam itu ya, 2 jam. Udah mulai. Oh, belum puas. Belum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih udah mau sharing. Terima kasih banyak. Udah mau kasih wejangan juga untuk teman-teman yang nonton di sini. Oke, mungkin bagi teman-teman kan ini udah mulai berjalan pemira nih, jadi jangan lupain, jangan lewatin alur-alur dari pemira. Tuh. Jadi yang dia dibilang tuh ada PT FTP kayaknya itu sifatnya masih ini ya, bukan publik. Mungkin yang publik itu ada tanya jawab struktural, ada juga kampanye dan juga ada debat nantinya. Nanti itu bakal diinfoin melalui grup angkatan dan juga melalui IG pemira yang ada di bawah ini. Oke, mungkin segitu aja dulu. Sini. Oh iya, di Sini. bawah sini, IG Pemira. Jadi jangan lupa stay tune dan pantengin terus nih IG-nya ataupun Oke. YouTube kita ini. Tadi udah ada prosesnya, jangan lupa juga puncaknya. Jangan sampai golput ya, Bang. Iya, jangan sampai golput. Manfaatkan suaramu sebaik mungkin. Buat calon jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Dari sekarang mulai belajar nah. GBH. Wejangan-wejangannya tadi Iya. tolong ditulis, dipahami Kenalin ya. PNJ gitu-gitu jangan. Oke. Siap. Kira-kira segitu dulu. Oke, mungkin bagi kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, Komen, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian suka sama konten-konten dari Pemira ini, jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari kita. Oke. Mungkin itu aja kali ya dari kita. Sekian. Bye.